Seberapa pentingkah tubuh jasmani kita sekarang ini bagi tubuh kebangkitan kita kelak? Pertanyaan ini penting untuk diperhatikan sebab tidak hanya menunjukkan kepedulian kita akan dunia kekekalan yang akan datang, tetapi juga menyatakan kasih dan pengharapan kita kepada orang-orang terdekat kita untuk sungguh-sungguh mengalami kebangkitan sama seperti Kristus. Alkitab dengan jelas mengajarkan orang-orang percaya harus mencintai tubuh mereka. Bahkan pada saat kematian, jenazah tidak boleh dihilangkan begitu saja. Hukuman Allah terhadap Adam adalah bahwa pada saat kematian, Adam akan kembali kepada debu tanah. Dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 19, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu, yaitu dikuburkan. Dalam seluruh Alkitab, jenazah orang-orang percaya selalu dikuburkan. Para leluhur Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, semuanya dikuburkan. Demikian pula di dalam perjanjian baru, Yohanes Pembaptis dikuburkan, Lazarus dikuburkan, Stefanus dikuburkan, Tuhan kita sendiri juga dikuburkan. Penguburan orang percaya dibandingkan dengan ditaburkan dalam kebinasaan. Hal ini menunjukkan iman dan pengharapan akan kebangkitan tubuh. Mengapa penguburan adalah cara Alkitabiah bagi orang-orang Kristen? Ada dua alasan doktrinal mengapa kita seharusnya menguburkan jenazah. Alasan doktrinal pertama adalah doktrin kebangkitan. Sebagai orang-orang percaya, kita percaya di dalam kebangkitan tubuh. Penguburan berarti bagi orang Kristen sebab hal tersebut menunjuk kepada kebangkitan yang akan datang. Inilah yang dipikirkan oleh Rasul Paulus ketika dia berkata di dalam Roma 6 ayat 4 dan 5. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ketika kita menguburkan tubuh manusia, hal ini seperti menanam sebuah benih ke dalam tanah. Dan pada waktu yang genap, benih itu akan bertumbuh keluar dari tanah sebagai sebuah tanaman. Demikian pula, suatu hari kelak Allah akan membangkitkan tubuh kita sama seperti Dia telah membangkitkan tubuh Kristus. Alkitab mengajarkan bahwa seorang manusia adalah terdiri atas dua bagian. Yang pertama tubuh dan yang kedua roh. Dua bagian ini tidak hanya dapat dibedakan, tetapi juga tidak dapat dipisahkan. Tubuh dan roh keduanya adalah penting. Roh adalah bagian dari manusia yang berhubungan dengan Allah, sedangkan tubuh adalah bagian yang menyebabkan manusia hidup di atas bumi ini. Bagi orang percaya, tubuh adalah juga bait roh. Meskipun pada saat kematian roh akan berpisah dari tubuh, keduanya akan disatukan kembali pada waktu kebangkitan. Jadi, tubuh tidaklah hanya sekadar sebuah bungkus
yang berisikan biji, sebab ketika seorang percaya meninggal, dia dikatakan sedang tidur. Dan ketika seseorang tidur, dia berharap akan bangun kembali. Kebangkitan inilah yang akan terjadi ketika Kristus datang kembali. Maka tubuh adalah penting dan seharusnya diperlakukan secara hati-hati pada saat kematian. Inilah alasan doktrinal yang kedua, mengapa kita harus menguburkan orang mati. Pertanyaan yang kemudian dikejar adalah, apakah rambut dan kuku, darah dan empedu, mani dan urin, usus dan alat kelamin semuanya akan bangkit kembali dan tersusun di dalam jumlah dan jenis yang sama dari atom-atom yang tersusun semula dalam kehidupan ini? Pertama, di dalam kasus-kasus orang-orang yang cacat secara fisik, mereka yang kehilangan satu atau lebih anggota tubuh, dan dalam kasus anak-anak yang meninggal sejak bayi dan kadang-kadang bahkan sebelum lahir, gagasan ini memang dapat memimpin kepada rasa malu yang bukan sedikit. Dalam semuanya ini dan kasus-kasus yang serupa, mau tidak mau orang-orang harus menggunakan asumsi bahwa tubuh-tubuh kebangkitan akan ditambahkan dengan komponen-komponen yang tidak ada sebelumnya. Karena itu, kebangkitan tidak dapat mencakup suatu pengembalian kepada dan penghidupan totalitas materi. Kedua, fisiologi mengajarkan bahwa tubuh manusia seperti semua organisme adalah tunduk kepada suatu proses konstan dari metabolisme, sehingga setelah suatu periode tertentu tak satu pun partikel yang telah membentuk substansi dari tubuh sebelumnya akan masih terus ada. Unsur-unsur kimia yang ada di dalam tubuh kita seperti oksigen, hidrogen, nitrogen, dan sebagainya adalah sama seperti yang terdapat dalam makhluk-makhluk ciptaan lain di sekitar kita. Tetapi unsur-unsur tersebut akan berubah secara konstan. Perubahan inilah bukti yang cukup bahwa identitas tubuh manusia tidak dapat terdiri atas materi-materi yang selalu tersusun dari unsur-unsur kimia yang sama di dalam jumlah. Cukuplah bahwa tubuh terdiri atas unsur-unsur kimia yang sama di dalam jenis. Ketiga, pendapat ini diperkuat oleh banyak macam metamorfosis yang ditunjukkan oleh alam dalam seluruh wilayahnya. Sebagai dampak dari udara, air, panas, dan sejenisnya, tanaman-tanaman diubah menjadi gambut dan batu bara, karbon menjadi berlian, tanah liat menjadi batu lempung, dan batu karang menjadi tanah yang subur. Dalam dunia tanaman dan binatang, di dalam batas-batas dari berbagai jenis spesies, terdapat variasi yang tak habis-habisnya. Dan selama waktu eksistensinya, setiap organisme menjalani serangkaian perubahan. Belatung menjadi seekor lalat. Setiap larva berasal dari sesuatu yang tidak berkembang menjadi suatu keadaan yang lebih berkembang. Sebuah embrio melewati berbagai tahapan, barulah kemudian sampai kepada eksistensi yang berbentuk. Ulat menjadi sebuah kepompong dan kemudian seekor kupu-kupu dan seterusnya. Kita tidak tahu apakah yang masih sama di bawah semua
metamorfosis ini. Keduanya, materi dan bentuk, adalah berubah. Dalam seluruh organisme sepertinya tidak ada sesuatu yang stabil. Namun demikian, identitas masih dipertahankan. Sebuah identitas yang karenanya independen dari massa kasar materi, transformasinya, dan kuantitasnya. Nah, jika kita sekarang menghubungkan fakta-fakta ini dengan apa yang diajarkan Alkitab kepada kita tentang kebangkitan, kita akan melihat sebuah kesempatan untuk mempertahankan kesatuan substansi dan juga perbedaan kualitatif antara tubuh yang sekarang dan yang akan datang. Sebab secara jelas Alkitab tidaklah mengajarkan kebangkitan daging, melainkan tubuh. Dari kebangkitan yang dilaporkan oleh Alkitab dan dari kebangkitan Kristus, kita memang bisa, bukan mengenai bentuk dan caranya, tetapi hakikat darinya, untuk menarik kesimpulan tentang kebangkitan dari orang mati pada hari-hari terakhir. Sebab dalam kasus semua kebangkitan ini, tubuh masih tetap ada sebagai suatu keseluruhan. Dan tubuh Kristus bahkan belum pernah mengalami kerusakan. Namun tubuh-tubuh dari orang-orang yang bangkit pada waktu parusia telah membusuk seluruhnya dan tercerai-berai dengan berbagai cara dan telah menjadi makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Dalam kasus ini, kita hampir tidak dapat berbicara tentang daging dalam arti harfiah, sebab daging adalah selalu hidup. Maka yang tidak lagi hidup dan berjiwa karenanya berhenti menjadi daging dan kembali kepada debu. Ayub memang dapat berkata dengan menganggap bahwa terjemahan ini adalah benar, bahwa dengan dagingnya dia akan melihat Allah. Di dalam pasal 19 ayat 26 dalam versi bahasa Inggris. Dan setelah kebangkitannya, Yesus dapat bersaksi bahwa roh tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang dimilikinya. Akan tetapi, hal ini masih belum cukup untuk membuktikan kebangkitan daging dalam pengertian katanya yang tegas. Sebab daging bukanlah yang membentuk substansi tubuh. Dan Yesus bangkit dengan tubuh yang sama dengan yang telah mati dan bahkan belum mengalami kerusakan. Selain itu, dia tetap tinggal dalam suatu keadaan transisi sampai pada kenaikannya, sehingga dia masih dapat memakan makanan. Paulus mengajarkan dengan sangat jelas bahwa daging dan darah yang dapat binasa tidak dapat mewarisi kerajaan Allah yang tidak dapat binasa. Para teolog telah keliru menyimpulkan dari hal ini bahwa menurut Paulus, tubuh orang yang meninggal tidak akan bangkit sama sekali, dan bahwa kebangkitan yang sesungguhnya sudah terjadi pada saat kematian seseorang. Karena sang rasul dengan tegas membuktikan imannya kepada kebangkitan tubuh dan membelanya terhadap orang-orang di dalam gereja Korintus yang menyangkal kebangkitan tubuh, baik dalam kasus kebangkitan Yesus atau kebangkitan orang-orang percaya. Ia juga diyakinkan sepenuhnya bahwa tubuh yang sama yang berbaring di dalam kubur adalah yang dibangkitkan kembali dalam kebangkitan. Pada waktu yang sama, Paulus juga menyatakan bahwa kebangkitan bukanlah suatu rehabilitasi, tetapi sebuah
pembentukan kembali. Tubuh bangkit bukan sebagai sekumpulan daging dan darah yang lemah dapat binasa dan fana, melainkan sebagai sebuah tubuh yang dikenakan kemuliaan dan sesuatu yang tidak dapat binasa. Sementara tubuh yang tersusun dari daging dan darah adalah benih dari mana tubuh kebangkitan timbul. Namun, ada suatu perbedaan yang besar antara keduanya. Bahkan di bumi ada banyak perbedaan di dalam jenis-jenis daging. Dalam kasus makhluk-makhluk organis, di dalam substansi, dalam kasus makhluk-makhluk ciptaan yang non-organis. Demikian pula ada suatu perbedaan yang penting antara tubuh yang sekarang dengan tubuh yang akan datang. Seperti terbukti dari kontras antara Adam dan Kristus. Yang pertama adalah sebuah tubuh alamiah, soma psikikon, yang tersusun dari daging dan darah, suatu tubuh yang tunduk pada perubahan dan dihidupkan oleh jiwa atau psike. Tetapi yang kedua adalah sebuah tubuh rohani, soma pneumatikon. Meskipun ini adalah tubuh yang sejati, tubuh ini tidak lagi dikontrol oleh jiwa, melainkan oleh roh. Tubuh ini tidak lagi disusun dari daging dan darah. Tubuh ini melampaui kehidupan seksual dan kebutuhan akan makanan dan minuman. Dalam kaitan ini, tubuh ini dibedakan bahkan dari tubuh yang dimiliki oleh manusia sebelum kejatuhan. Tubuh ini tidak mortal, tidak dapat binasa, telah bersifat rohani dan dimuliakan. Oleh karena itu, menurut Paulus, identitas dari tubuh kebangkitan dan tubuh yang diserahkan ke bumi adalah independen dari masa tubuh dan perubahannya yang konstan. Semua organisme termasuk tubuh manusia tersusun dari bahan-bahan yang sama di dalam jenisnya, bukan di dalam jumlahnya. Dan karena itu secara mutlak tidaklah perlu bagi tubuh kebangkitan untuk memiliki atom-atom yang sama dalam arti jumlahnya dengan yang sudah ada sebelumnya ketika terbaring di dalam kubur. Namun, bagi identitas tubuh kebangkitan dan tubuh dari darah dan daging yang terbaring di dalam kubur, diperlukan harus memiliki struktur dan bentuk yang sama, konfigurasi dan tipe yang sama, yang menandainya di sini sebagai tubuh dari orang tertentu. Dalam semua metamorfosis yang dialami oleh semua makhluk ciptaan, identitas dan kontinuitas mereka tetap dipertahankan. Sementara setelah kematian tubuh-tubuh manusia mungkin tidak utuh lagi, dan dalam masa materi mereka menjadi berbagai macam organisme yang lain. Di bumi ada sesuatu yang tetap darinya yang akan membentuk dasar bagi tubuh kebangkitan. Kita hanya tidak mengetahui apakah itu dan tidak akan pernah sanggup untuk menemukannya. Tubuh kebangkitan tidaklah turun dari surga, tetapi dari bumi. Tubuh tersebut bukanlah produk yang lahir sendiri dari roh atau jiwa, melainkan bangkit dari tubuh yang terbaring di dalam kubur pada saat meninggal. Oleh karena itu, tubuh kebangkitan tidak bersifat rohani dalam arti bahwa substansinya adalah roh, melainkan tetap bersifat materi jasmani. Namun demikian, tubuh ini tidak lagi terorganisir ke dalam daging dan darah,
yang dapat binasa, melainkan ke dalam suatu tubuh kemuliaan. Berikut ini saya memberikan beberapa kesaksian berdasarkan kisah yang nyata. Kesaksian yang pertama, ada seorang anggota sebuah gereja di Jakarta, sebutlah H namanya. H sedang sekarat dan dirawat di rumah sakit. H yang didukung oleh keluarganya sudah lelah dengan kondisinya dan ingin segera mengakhiri hidupnya. Apa daya H gak mati-mati. Biarpun sudah disuntik mati atau telah dilakukan tindakan eutanasia, mercy killing. Dalam keputusasaan yang demikian, adik H yang menjadi anggota gereja saya meminta tolong saya untuk melayani H dan keluarganya. Kendati H tidak mendapatkan kunjungan pelayanan dari gerejanya, saya terus mengunjungi dan mendoakannya. Singkat cerita, doa kematian saya panjatkan dan sepertinya Tuhan mengabulkannya. Malamnya H menghembuskan nafasnya yang terakhir. Haleluya. Saya jadi teringat dengan mantan anggota saya di Palembang. Sebutlah N namanya. Setelah dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan, N tak kunjung sembuh dan tak kunjung mati juga. Karena putus asa dan kehabisan uang serta pihak rumah sakit juga sudah angkat tangan dan mengusirnya, maka N terpaksa dibawa pulang. Sang kakak menelpon saya yang waktu itu baru beberapa hari tiba di gereja untuk membantu melayani HN. Sesuai dengan harapan keluarga dan mengingat kondisi N yang tak sadarkan diri atau koma, saya terpaksa akhirnya menaikkan doa kematian. Haleluya. Malamnya N berangkat pulang ke rumah Bapa di surga. Ini mungkin special note. Jika saudara meminta doa kesembuhan, boleh datang dan memanggil pendeta lain. Tetapi jika saudara mengharapkan doa kematian, mungkin sayalah spesialisnya. Serta merta keluarga meminta saya untuk melanjutkan menolong mereka melayani jenazah H. Namun saya dikejutkan dengan keputusan keluarga untuk mengkremasi jenazah H. Jelas-jelas anak-anak adalah anggota gereja yang biasa menguburkan jenazah. Tapi dengan dahly, karena pesan terakhir Papa, mereka memutuskan untuk kremasi. Saya telah berusaha meyakinkan mereka dengan memberikan pengertian dan penjelasan tentang kebangkitan tubuh, tapi keluarga tetap bersikukuh untuk kremasi dengan menambahkan alasan karena sudah bayar DP yang mahal untuk kremasi. Bahkan saya sudah coba dengan cara halus dengan berkata, saya saja yang bukan siapa-siapa kalian dan bukan pendeta kalian, begitu peduli dan mengasihi H. Apalagi seharusnya kalian sebagai anak-anaknya, hingga menggertak mereka untuk mengganti uang DP kremasi, asalkan mereka mau mengubah keputusan mereka untuk menguburkan jenazah H. Tapi mereka tetap pada keputusan kremasi. Akhirnya saya memilih untuk mengalah dan hanya bersedia melayani tutup peti hingga pemberangkatan jenazah H saja. Acara kremasi terpaksa dilanjutkan dilayani oleh seorang penginjil yang nekat.
Sedih memang, dan akibatnya saya menjadi hamba Tuhan yang dibenci oleh keluarga H dan tidak favorit di kalangan hamba Tuhan lainnya. Kesaksian kedua, ada seorang anggota sebuah gereja di Surabaya. Sebut saja A namanya. A yang meninggal dunia adalah istri dari seorang tokoh gereja setempat yang saya kenal baik. Hal yang menyedihkan, saya mendengar bahwa jenazah A akan dikremasi. Sontak saya menelpon pendetanya dan mempertanyakan soal kremasi yang setahu saya tidak biasa dilakukan oleh gereja setempat. Puji Tuhan, akhirnya saya mendapat ralat berita bahwa jenazah A pada akhirnya dikuburkan, tidak jadi dikremasi. Haleluya. Seperti halnya cara pembaptisan dan acara pernikahan gereja adalah doktrin yang harus dipegang teguh oleh gereja setempat dan pendeta pelaksana. Demikian pula halnya cara penguburan jenazah. Cara memperlakukan jenazah bukanlah sebuah pilihan keluarga atau keputusan berdasarkan suka-sukanya keluarga. Sebaliknya, perlakuan jenazah adalah suatu perkara yang sangat penting. Berbeda dari upacara agung dan acara-acara gereja lainnya, perlakuan jenazah adalah sebuah pelayanan yang mengantarkan seseorang kepada kekekalan, kehidupan yang sesungguhnya. Acara-acara lain mungkin bisa diubah dan bahkan diganti, tapi perlakuan jenazah tidaklah pernah dapat diralat. Sekali terlaksana, berdampak kekal selamanya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen gereja setempat, bahkan di tingkat gabungan atau sinode. Sinode gereja di Singapura sangat peduli dan berani serta tepat untuk mengambil keputusan. Jeffrey Koh, Academic Dean of the Far Eastern Bible College, menulis bahwa the Synod of the Bible Presbyterian Church of Singapore in May 1987 passed a resolution stating that burial and not cremation is the biblical way of putting to rest the body of those who have been called home to be with the Lord. In the Life Bible Presbyterian Church Constitution, chapter 7 verse 9 on funerals, it is stated, the normal practice of the Bible Presbyterian Church is to bury the dead. What are the reasons of the Bible Presbyterian Church to adopt this position on burial and not cremation? The reasons are based on scripture and doctrine. Nah, jika gereja-gereja di Singapura yang diperhadapkan fakta sulitnya dan mahalnya untuk mendapatkan lahan sejengkal tanah, telah begitu berani untuk berkomitmen dan mengambil risiko, masakan gereja-gereja di Indonesia yang begitu mudah dan murahnya untuk mendapatkan lahan, kalah dan tidak berani mengambil komitmen. Yang kedua, diperlukan komitmen pendeta, gembala sidang gereja setempat, dan di lingkungan gabungan atau sinode. Ingatlah bahwa pelayanan kematian adalah begitu penting dan mulia. Kita tidak hanya mengantarkan jenazah ke liang lahat,
tetapi mengantarkan seseorang kepada kekekalan, kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itu diperlukan sikap yang berani dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk berpegang teguh kepada kebenaran ajaran Alkitab, serta dalam melaksanakan tugas panggilan yang mulia tersebut. Seperti halnya anggota gereja harus membayar harga dan menanggung risiko dalam mengiring Yesus. Demikian pula halnya kita sebagai pendeta pengantar Injil harus berani pula membayar harga dan menanggung akibatnya. Dibenci oleh keluarga almarhum atau almarhumah karena tidak sepaham, tidak favorit di kalangan rekan-rekan hamba Tuhan karena tampil beda dan tidak mau berkompromi, dan bahkan mengalami perasaan duka yang jauh lebih mendalam daripada duka keluarga, mengingat nasib kekal orang yang meninggal yang diperlakukan tidak semestinya. Kisah Para Rasul 5 ayat 29 berbunyi, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ingatlah, kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Ayo, kita peduli kekekalan.